Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salve. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Besda Elfrida Septina Manurung dari Program Studi Kedokteran Hewan, Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Bahasa Indonesia dan juga untuk menambah wawasan bagi kita semua. Berikut ini adalah soal-soalnya. Pertanyaan pertama, mahasiswa diberi kesempatan untuk mendeskripsikan ketiga faktor ini dengan contohnya masing-masing dalam karangan argumentasi. Yang kita ketahui ada 3 faktor, yaitu yang pertama ada faktor budaya dan faktor perbedaan demografi. Setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda-beda setiap wilayahnya, misalnya wilayah Jawa dan wilayah Papua, dan beberapa wilayah di Indonesia lainnya. Faktor perbedaan demografi, setiap daerah memiliki dataran yang berbeda seperti wilayah di daerah pantai, pegunungan yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan dengan intonasi volume suara yang besar. Berbeda dengan para pemukiman penduduk yang padat yang menggunakan bahasa lisan yang panjang, lebar, dikarenakan lokasinya yang saling berdekatan dengan intonasi volume yang lebih kecil. Contohnya, gaya bicara orang suku Jawa lebih halus dan juga lebih lembut dibandingkan dengan orang suku Sumatera, Ambon, ataupun Nusa Tenggara Timur yang cenderung lebih tinggi dan terkesan kasar. Yang kedua, faktor sejarah. Di setiap daerah atau wilayah di Indonesia mempunyai kebiasaan dari nenek moyang yang berbeda-beda dan bervariasi, yang membuat banyaknya ragam dan variasi bahasa di Indonesia semakin banyak. Yang ketiga ada faktor iptek. Pengetahuan yang semakin berkembang beriringan dengan perkembangan globalisasi dan teknologi menyebabkan munculnya berbagai variasi dan kata baru dalam bahasa serta memperbaharui kosakata. Hal ini terjadi di era digital yang semakin pesat. Contohnya, kata laman, situs, unggah, unduh, pengguna atau user, warganet atau warga internet, dan lainnya. Pertanyaan yang kedua, ubahlah kalimat-kalimat berikut ini menjadi kalimat efektif dengan menentukan kaidah apa yang dilanggar disertai penjelasan dan diakhiri dengan kalimat yang efektif. Kalimat pertama, pencuri itu berhasil ditangkap polisi. Ini merupakan kalimat yang tidak efektif. Kalimat ini tidak efektif karena melanggar kaidah kelogisan. Kalimat ini tidak logis karena tidak ada seorang pencuri yang ingin berhasil ditangkap oleh polisi. Kalimat yang efektif adalah polisi berhasil menangkap pencuri itu. Kalimat kedua, Dirgahayu HUT RI ke-74. Jika ingin menggunakan kata dirgahayu, sebaiknya jangan diberikan imbuhan HUT. Karena menurut KBBI, dirgahayu merupakan kata sifat yang memiliki arti berumur panjang. Sedangkan dalam KBBI, kata HUT mempunyai artian yang sama, yaitu hari ulang tahun. Berdasarkan hal tersebut, penulisan yang benar untuk mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia sebaiknya tidak diberikan imbuhan HUT seperti di bawah ini. Ungkapan dirgahayu juga tidak dapat ditambahkan dengan keterangan waktu seperti ke-74 dan sebagainya. Kalimat ketiga, pembunuhan dan rampokan itu tergolong sangat kejam. Ini merupakan kalimat yang tidak efektif. Kalimat yang efektif adalah pembunuhan dan perampokan itu tergolong sangat kejam. Kalimat yang keempat, Yun menceritakan tentang pengalaman kuliahnya. Ini merupakan kalimat yang tidak efektif. Kalimat yang efektif adalah Yun menceritakan pengalaman kuliahnya. Kalimat yang kelima, pilihlah salah satu jawaban dengan benar. Merupakan kalimat yang tidak efektif. Kalimat yang efektif adalah pilihlah salah satu jawaban yang benar.
Yang keenam, Dian berpukul-pukulan dengan bantal. Kalimat ini merupakan kalimat yang tidak efektif. Kalimat yang efektif yaitu Dian berpukul-pukulan dengan temannya. Pertanyaan yang ketiga, berikan pendapat Anda sebagai generasi muda yang peduli implementasi kebenaran dan ketepatan berbahasa Indonesia dan solusi yang solutif atas persoalan ini dalam karangan persuasi sebanyak 3 paragraf. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia, yang juga merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan komponen yang sangat penting dalam pergerakan kemajuan bangsa Indonesia. Dengan begitu, bahasa Indonesia ini harus tetap dipertahankan dan juga dilestarikan. Namun, seiring berjalannya waktu, seperti di era digital ini, semakin banyak yang terbawa oleh arus dunia luar. Maraknya boyband maupun girlband, dunia perfilman maupun yang lainnya. Sehingga banyak yang mulai menggunakan bahasa asing. Hal ini tentu saja membawa pengaruh yang cukup buruk dalam penggunaan bahasa Indonesia. Dengan begitu, kita sebagai anak muda berperan penting untuk dapat melakukan beberapa upaya guna melestarikan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia, dengan cara-cara sebagai berikut. Pertama, dengan tidak menggunakan bahasa asing secara berlebihan. Saat seseorang menggunakan bahasa asing dengan terus-menerus, hal tersebut dapat membuat ia lupa dengan bahasa Indonesia. Seperti halnya jika kita tinggal di luar negeri dan selalu menggunakan bahasa daerah tempat kita tinggal tersebut, lama-kelamaan kita bisa saja lupa dengan bahasa asal kita, yaitu bahasa Indonesia. Cara yang kedua, dengan membiasakan diri melakukan apapun dengan menggunakan bahasa Indonesia. Saat melakukan aktivitas dengan teman, keluarga, tetangga, bahkan orang tak dikenal sekalipun, kita harus membiasakan diri dengan menggunakan bahasa Indonesia. Selain dapat melestarikan bahasa Indonesia, hal ini juga agar lawan bicara kita dapat mengerti apa yang kita bicarakan. Yang ketiga, meningkatkan rasa kebanggaan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga terhadap bahasa Indonesia, karena dengan adanya bahasa Indonesia dapat menyatukan seluruh ras, agama, serta suku yang ada di berbagai macam daerah di Indonesia. Segala perbedaan tidak dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat karena disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Semoga dengan adanya upaya-upaya ini, kita sebagai anak muda dapat lebih bisa mempertahankan serta menjaga bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia, di era sekarang. Sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.